Di umur 19 tahun, gue bikin konferensi investasi terbesar di Surabaya. Dan di sana, gue perlu untuk cari 100 jutaan dalam waktu 1,5 bulan. Dan di video kali ini, gue bakal share semua ceritanya, struggle-strugglenya, strategi-strategi yang gue pakai, dan pembelajaran-pembelajaran yang gue dapetin selama gue ngejalanin konferensi investasi terbesar ini. Secara persiapan itu sangat singkat, tapi hasilnya itu menurut gue di luar ekspektasi. Gue dapat kenalan-kenalan baru, gue dinner sama orang-orang yang hebat, dan dapetin banyak sekali pelajaran yang mahal yang gak gue dapetin di sekolah ataupun di internet. Karena gue jalanin ini by proses, dan gue dapet pelajaran-pelajarannya semua learning by doing. Jadi ini semua mulai di Februari 2024, dimana gue dan teman gue, partner gue, itu menginisiate acara konferensi investasi terbesar di Surabaya yang sebelumnya belum pernah ada. Acaranya itu gue adain di univ gue, dan for the context, acaranya itu harus jalan maksimal di pertengahan April. Bayangin, di akhir Februari gue mau initiate acara ini, tapi gue belum punya sama sekali panitia, dan acaranya harus ada di pertengahan April. Jadi di akhir Februari itu gue sama partner gue itu langsung gercep open recruitment panitia yang mayoritas anak-anak kampus gue, supaya semuanya bisa on time. Dan akhirnya semua panitia itu kebentuk sekitar 80 orang di tanggal 1 Maret. Akhir Februari gue initiate, sekitar 1 minggu gue open recruitment, dan tanggal 1 Maret pas akhirnya gue dapet sekitar 80 volunteer. Dan susahnya acara ini, kalau misalnya acara-acara kampus lain itu biasanya dapat dana dari kampus, tapi di acara ini kita sama sekali nggak dapat kucuran uang. Jadi kita mulai untuk planning acaranya, kita bikin gambaran kira-kira acaranya ini mau berapa hari, siapa aja pembicara yang bakal kita tunjuk jadi pembicara, dan kita pikirin semua detailnya. Dan akhirnya gue sama partner gue putusin untuk kita bikin 2 hari dengan total 5 pembicara. Nah, challenge-nya di sini, masalahnya di sini, 3 pembicara itu nggak dari Surabaya, padahal acaranya di Surabaya. 3 pembicara kita invite dari Jakarta, which is itu nambah cost lagi. Dan setelah kita budgeting, acaranya itu habis di sekitar 100 jutaan. Dan pada saat kita planning itu uang kita masih nol karena panitia udah kebentuk. Akhirnya gue sama partner gue langsung gercep koordinasi sama tim-tim kita. Privilege-nya di sini adalah gue sama partner gue itu sama-sama punya pengalaman mimpin organisasi di SMA. Jadi kita tahu gimana caranya untuk delegasi tugas, dan kita tahu gimana caranya untuk bisa manajemen kontrol. Dari sana kita langsung nggak buang waktu sama sekali. 1,5 bulan bener-bener kita maksimalin. Setiap hari kita target harus bikin progres lebih baik dari hari sebelumnya. Kita langsung cari sponsor, kita bikin pitch deck, kita langsung jual tiket. Dan di awal-awal kita jual tiket, karena kita belum punya uang untuk DP pembicara, kita nggak bisa pasang foto pembicara. Jadi satu-satunya strategi yang paling efektif di sini adalah gue dan tim gue bikin konten organik. Kita kasih value ke orang-orang. Kita bikin konten yang ada isinya. Dan akhirnya kita encourage untuk join acara kita namanya Investment Bootcamp. Dan waktu itu untung banget, hoki banget. Banyak konten yang kita bikin itu viral. Yang nonton tuh puluhan ribu. Jadi dari sana trafficnya besar banget, dan mulai banyak yang join acara ini. Akhirnya kita bisa DP pembicara, teman-teman. Kita DP pembicara 1 dulu, habis itu ada progress, dapat revenue lagi, kita DP pembicara kedua. Waktu itu kita agak pesimis, kita kira ada kemungkinan kita nggak bakal bisa pakai 5 pembicara, tapi ternyata untungnya hasilnya di luar ekspektasi kita. Awalnya kita udah pesimis, kayaknya pembicara cuma 4 nih, 2 dari Surabaya, 2 dari Jakarta. Tapi ternyata untungnya hasilnya di luar ekspektasi, pembicara bisa 5 sesuai dengan target awal. Di situ kita ajak kerjasama banyak media partner, kita bikin konten organik terus, kita terus pitching ke sponsor-sponsor yang mau kerja sama kita, dan hasilnya itu melebihi ekspektasi kita di awal. Awal kita target cuma 200 peserta, dan total yang join, total yang daftar itu 400 orang, teman-teman. 2 kali lipat. Kita bisa undang 5 pembicara sesuai target awal, sesuai desain acara di awal, dan target secara keuangan ini nutup. Bahkan nggak rugi, nggak cuma BEP, bahkan untung. Ini menurut gue adalah pengalaman yang sangat mahal, karena ini selama 1,5 bulan kita ngerasain bener-bener struggle. Semua otak dan pikiran gue fokusin di acara ini. 1,5 bulan tuh gue kurang tidur, setiap bangun langsung ngecek progres, bikin strategi, jalanin sebuah strategi, nggak jalan, habis itu kita coba cari strategi lain sampai bener-bener dapat sebuah strategi yang berhasil. Tapi di sisi lain, ini merupakan experience yang menurut gue worth it. Worth it dengan capeknya, worth it dengan struggle-nya, worth it dengan stresnya. Karena gue dapat relasi-relasi yang luar biasa, baik dari tim gue maupun dari pembicara-pembicara ini. Dan di sini gue bakal share pembelajaran-pembelajaran apa aja yang gue dapetin selama gue jalanin persiapan acara dari konferensi investasi terbesar di Surabaya di tahun 2024. Yaitu adalah ketika lu bikin sebuah event, ketika lu bikin sebuah acara, pastikan lu treat acara itu seperti bisnis. Jangan lu targetkan cuma BEP, tapi lu perlu untuk targetkan untung. Karena bisnis nggak akan bisa hidup kalau dia cuma BEP dari hari ke hari. Kalau dia cuma balik modal dari hari ke hari. Kita harus kelola apapun secara profesional. Semua pengeluaran dan pemasukan perlu dicatat. Ini pemasukan dari mana, sumbernya dari mana, entah jual tiket kah, dari sponsor, dan pengeluaran juga perlu untuk dicatat. Dalam hidup juga sama. Ini sebenarnya aplikatif di sehari-hari kita. Kita perlu untuk manage keuangan kita secara profesional.
Kita perlu catat pemasukan kita, pengeluaran kita. Jangan sampai lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. Karena keuangan yang sehat itu harus selalu lebih besar pemasukan daripada pengeluaran. Dan pastikan kita punya target, kita punya plan. Ini mau dibawa ke arah mana. Gue bikin acara ini, gue tahu. Waktu gue bikin event, gue tahu. Gue mau bikin apa, gue mau ada apa aja di event ini. Sejauh apa event ini mau gue bawa. Sebesar apa skalanya. Dan selalu punya target dan juga tujuan. Lu perlu untuk breakdown ke step by step yang kecil. Lu perlu tahu langkah-langkah apa yang perlu lu ambil dalam lu mau mencapai target lu. Karena nggak mungkin lu bisa dari 0 ke 100 juta tanpa adanya langkah-langkah kecil. Lu perlu untuk breakdown. Katakanlah lu mau dapat 100 juta dalam 1,5 bulan. Lu perlu untuk bikin target mingguan dulu, lalu lu bikin target harian. Setelah target harian itu tercapai, baru lu bisa mencapai target lu. Jangan bilang lu punya visi yang besar, tujuan yang besar, tapi lu nggak tahu gimana caranya bisa sampai ke tujuan itu. Ini sama kayak anak kecil. Dia bilang dia mau jadi investor, mau jadi triliuner, tapi kegiatan sehari-harinya dia nggak pernah persiapin dirinya bener-bener untuk bisa sampai ke tujuan itu. Jangan bilang visimu, jangan bilang mimpimu, tapi tunjukkan aja persiapanmu. Diam-diam persiapkan aja diri lu. Dan ketika lu punya target yang besar dalam waktu yang singkat, lu perlu untuk fokus. Hilangin semua distraksi yang ada supaya target lu, tujuan lu bisa benar-benar tercapai sesuai keinginan lu. Bisa benar-benar tercapai sesuai dengan planning lu. Waktu gue bikin event ini, gue benar-benar login sama partner gue. Gue benar-benar fokus 100% ke acara ini. Bayangin kalau misalnya gue pecahin fokus gue ngurusin hal-hal yang gak berguna. Gue santai-santai setiap hari. Acaranya nggak bakal bisa jalan sesuai target. Jadi itu yang pertama. Perlu di-treat sebagai bisnis. Secara profesional, punya target, dan juga fokus. Hal yang nggak kalah penting itu adalah speed. Kecepatan. Dalam lu bikin bisnis apapun, dalam lu manage hal apapun, dalam lu bekerja misalnya, kecepatan itu adalah hal yang penting. Semakin cepat lu menyelesaikan suatu hal, semakin cepat lu akan dapat hasilnya. Dan dari sana, lu bisa semakin cepat untuk evaluasi. Lu jalanin suatu strategi. Katakanlah ini nggak works, lu dapat hasilnya. Lu bisa cepat-cepat evaluasi dan bikin strategi baru. Apalagi kalau misalnya lu punya tujuan yang besar dalam waktu yang singkat. Semakin lama lu eksekusi suatu ide, semakin lama lu dapat hasilnya, dan semakin lama lu bisa evaluasi kalau misalnya itu salah. Karena ide-ide apa aja itu nggak terlalu berguna. Lu punya banyak ide, 100 ide, tapi nggak pernah lu eksekusi. Lu nggak akan pernah bisa terima hasilnya. Tapi ketika lu dapat satu ide aja, lu langsung eksekusi dan lu fokus di sana. Apapun hasilnya, paling nggak lu dapat pembelajaran. Gue liat banyak banget orang itu terlalu bikin banyak alasan. Banyak orang mau bikin satu video aja, mereka bikin alasan, oh gue perlu seminggu untuk bikin video 20 menit. Menurut gue itu nggak masuk akal. Katakanlah lu bikin video, lu syuting 30 menit, lu editing 1 jam, itu cuma perlu 1 jam 30 menit. Kalau orang bisa bilang itu butuh seminggu untuk dapetin output satu video, itu sama sekali nggak masuk akal. Itu pasti terlalu banyak ngumpulin niat, ngumpulin mood, scrolling TikTok dulu, main HP, main game, dan terlalu bikin banyak alasan untuk nggak mulai-mulai, untuk lu bisa nunda-nunda. Coba bandingin ya, ada 2 orang web designer yang kualitas kerjanya itu sama-sama bagus. Tapi yang satu bisa bikin sebuah website dalam 2 hari, dan yang satu bisa bikin sebuah website dalam 7 hari. Sama-sama bagus, harga kompetitif. Kira-kira siapa yang bakal dipilih? Of course, orang yang bisa selesaiin ini dengan lebih cepat. Karena dunia ini kerja dengan sangat cepat. Perubahan ini terjadi setiap hari. Inovasi teknologi ini luar biasa cepat, teman-teman. Kalau lu nggak cepat, lu bakal kalah sama kompetisi. Karena dunia ini kompetisi. Uang yang lu mau, orang lain tuh juga mau. Mobil yang lu mau, orang lain itu juga mau. Tinggal siapa yang lebih cepat, lebih kerja keras, lebih persisten, yang bisa dapetin itu. Waktu gue bikin event ini, gue tahu kalau misalnya gue hilang 1 hari aja, kesempatan gue untuk bisa dapetin uang itu bakal hilang dengan luar biasa. Hilang di 1 hari, 2 hari. Kalau gue hilang 1 minggu aja, gue nggak bikin progres dalam persiapan acara ini. Gue tunda-tunda bikin promosinya. Gue nggak bisa dapet result. Gue nggak bisa bikin evaluasi untuk bikin strategi yang lebih bagus. Ibarat roket atau pesawat. Ketika mereka mau take off, ketika mereka mau terbang, itu mereka nggak boleh ngelambat. Kalau ngelambat, mereka bakal jatuh. Roket, waktu misalnya dia akselerasi mau nembus atmosfer. Kalau misalnya dia lambat, tiba-tiba, nggak mungkin dia bisa keluar dari bumi. Dia bakal jatuh. Sama kayak ketika kita berbisnis, ketika kita berusaha, ketika kita bekerja. Untuk lu bisa merubah hidup lu, untuk lu bisa sampai ke target atau tujuan lu perlu yang namanya kecepatan. Dan ketika lu udah dapat sebuah momentum, jangan lu sampai ngelambat. Karena kalau misalnya lu terlalu lambat, momentum sebanyak apapun yang datang ke lu nggak akan pernah bisa tangkep itu. Dan lu selalu akan ketinggalan keretanya. Dan prinsip selanjutnya yang gua pelajari di event ini adalah tentang pentingnya money in. Sebuah bisnis itu sangat perlu yang namanya uang masuk. Bisnis bukan bisnis kalau misalnya nggak ada uang masuk, kalau nggak ada cash flow yang sehat. Di sini gua lihat banyak sekali orang itu bikin bisnis, fokus di gimana caranya dia bisa keluarin uang.
Ada dulu teman gua, dia mau bikin perusahaan skincare, tapi dia nggak fokus untuk gimana caranya dia dapetin uang. Yang dia lakuin itu daftarin merek, dia sewa pabrik, dia beli stok langsung 1.500, dia bikin website. Yang dia lakuin selama ini semuanya money out, money out, money out, money out. Nggak ada money in-nya. Padahal sebuah bisnis, esensi utama di bisnis adalah gimana caranya lu dapet money in. Karena sebagus apapun yang lu bikin, kalau nggak ada uang yang masuk, lu akan bangkrut. Beda sama orang yang misalnya mau bikin bisnis makanan sehat. Dia fokus dengan money in dulu. Dia bikin pre-order, uangnya masuk dulu, baru dia produce di sana. Dia nggak sibuk ngurus legal, daftar merek, sewa dapur. Tapi dia fokus untuk gimana caranya dapat uang dulu. Dan dari sana dia bisa kelola. Itu adalah ciri-ciri bisnis yang bisa berkembang. Karena dia punya cash flow dulu. Dia masukin uang dulu sebelum dia spending. Karena terlalu banyak bisnis itu spending. Tapi dia nggak tahu gimana caranya balikin semua spending yang udah dia bikin untuk bisnis ini. Dan akhirnya bisnisnya nggak jalan, stok mati. Akhirnya lu cuma buang-buang uang sama buang-buang tenaga. Itu pentingnya money in. Di event ini, gue fokus gimana caranya kita nggak DP dulu semua pembicara. Kita nggak fokus untuk keluarin uang di perintilan-perintilan. Tapi kita fokus gimana caranya dapat uang. Uangnya masuk dulu baru kita DP pelan-pelan. Bayangin kalau misalnya gue udah sewa venue, gue udah bayar pembicara 5, tapi nggak ada yang mau ikut teman-teman. Kira-kira resikonya habis di gua atau enggak? Jadi itu pentingnya money in dalam sebuah bisnis. Dan mungkin teman-teman di sini punya sebuah pertanyaan, apakah kira-kira join sebuah organisasi itu worth it? Gua pribadi itu organisasi di SMA dan juga di kuliah. Dan di SMA gua jadi ketua organisasi terbesar di sekolah gua. Dan menurut gua, ketika lu join organisasi di sekolah, apalagi itu nggak dibayar, menurut gue itu akan worth it kalau misalnya lu jadi ketuanya. Ketika lu bisa melihat secara gambar besar, ketika lu bisa dilatih untuk ngambil keputusan secara strategis. Karena kalau misalnya lu cuma jadi anggota dan belajar teknis, itu semua bisa lu pelajari di YouTube. Dan lu mending ikut I.O. aja. Lu pelajari di YouTube teknis, dan lu ikut I.O. dan lu dibayar. Tapi kalau misalnya lu perlu untuk belajar ngambil keputusan strategis, ikut organisasi dan jadi ketua, itu adalah pelajaran yang menurut gua mahal. Di sini mending lu cacing-cacing naga-naga. Mending lu nggak usah ikut sekalian atau lu sekalian jadi ketua. Karena dari sana lu akan dapat pembelajaran yang banyak. Yang gua nggak bisa jelasin satu persatu. Jadi segitu aja sharing gua hari ini. Gua harap pengalaman yang gua alamin waktu gua bikin acara konferensi investasi terbesar di Surabaya ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. And yeah, that's all.